Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Tora Gaming. Nah, ini gue lagi main Ragnarok Next Generation. Di sini nick gue jadi ombak. Kalau kalian tahu ya, kenapa nick gue ombak? Ya nanti mungkin 2 minggu lagi lah kalian bisa tahu kenapa nick gue jadi ombak. Di sini gue separty sama tanah, ada ombak, ada tanah, ada siapa lagi? Tunggu aja nanti. Nah, kenapa sih gue main Ragnarok Next Generation? Buat kalian yang pernah nonton video gue atau tahu gue tuh dulu mainnya Ragnarok M, Eternal Love. Cuman itu game kan udah agak lama ya. Bukannya gamenya gak seru atau gimana, tapi ya udah terlalu mateng lah gamenya. Udah saatnya main game lain gitu. Nah, di game ini kan masih fresh nih, masih banyak yang bisa dikulik. Build-buildnya tuh masih banyak, masih belum tereksplor lah intinya. Nah, di sini gue main Knight. Knight itu ada 3 tipe nih guys. Yang pertama Knight one hand dan pakai shield seperti ini, yang gue pakai. Yang kedua ada Knight two hand. Yang ketiga ada Knight spear. Nah, gue main Knight yang paling jarang orang mainin. Kenapa? Karena biasanya ini tuh cuma jadi tanker. Nah, tapi nanti kita lihat build gue seperti apa. Ini build farming ya. Nanti kita kulik gimana caranya farming pakai Knight one hand. Oke, ini gue udah coba beberapa build di Knight ini. Yang pertama gue coba itu main ASPD seperti yang gue pakai ini. Walaupun damage-nya cuma 2000 nih. Ya, itu karena pedang gue masih level 1, masih refine-nya plus 1 nih. Shield-nya plus 2 walaupun emas. Ini berat banget naikinnya sih. Buat gue berat. Nah, paling enaknya untuk main SPD ini refine di talisman sama ACC itu harus gede guys. Jadi attack speed-nya tuh nggak kalah sama Knight two hand. Seperti yang udah gue bilang, Knight ini kan diperuntukkan untuk sebagai tanker nih. Jadi gue nggak terlalu pusingin sih soal DPS. Untuk kedepannya ini bakal jadi tanker banget. Untuk PoE, gue nggak terlalu fokus untuk PvE atau bunuh MVP gitu-gitu. Gue cuma nebeng aja deh sama teman-teman gue. Nah, untuk build grinding ya, kenapa gue lebih milih tipe ASPD dibandingkan tipe Haze? Nah, seperti yang kalian lihat, gue punya juga equip untuk tipe Haze di sini. Gue tinggal tukar-tukar copotin kartu dari sini, masukin refine, pindahin ke sini, pindahin upgrade ke sini. Nah, itu bisa. Gue udah coba dan ternyata itu magnum break-nya, bash-nya itu lemot banget. Lebih enak kayak gini. Walaupun damage-nya nggak terlalu gede, tapi lebih cepat bunuhnya. Pak. Nah, di sini build gue bisa dilihat seperti yang kalian tahu. Ya mungkin udah pada tahu lah, kita mainnya full strength di sini. Penuhin dulu satu status yang jadi status utama kita, baru berikutnya kita penuhin yang lain. Nah, ini status farming ya. Untuk status yang lain gue belum bikin, karena ya levelnya masih level kecil. Mau KVM juga dibantai-bantai, WoE belum ikut. Detailsnya kayak gini, ASPD gue di sini udah sampai 430%. Thanks to ACC sama talisman. Udah plus 4, plus 3, plus 4. Ini juga udah masuk Awakening 1 guys. Ketolongnya, Knight itu ada skill bawaan yang nambahin crit, final crit plus 20% nih. Ini purely dari skillnya. Nah, di sini gua nggak ada kartu yang nambahin crit. Sini masih polosan, lihat. Cuma pakai kartu seadanya, kosong malah. Biasanya kan orang pakai Magnolia atau pakai Scale Worker. Gue belum dapet, jadi gue belum pakai. Nah, kenapa lebih enak farming pakai tipe SPD daripada pakai tipe Haze? Pertama, itu dia skill Knight itu ada ini. Kalau kita gebuk, kita nambah physical damage bonus 20 tiap kali attack nih. Terus nambahin 10 lagi setiap kita punya 50 STR. Di sini gue ada 100 STR, berarti nambah 20. Berarti setiap kali gue attack, itu gue tambah 40 damage guys. Nah, ini bisa stack sampai 8 kali. 8 kali 40.
Nah, ini bisa untuk bertahan sampai 5 detik. Ini sama untuk main haze atau main ASPD, ini dipakai juga, nambah tag juga. Nah, yang kedua, kita ada ini, nambah SPD juga nih. Final SPD increase by 60%. Dan bisa increase lagi 1% setiap 25 agi yang lu punya untuk 50 detik. Ini sangat boosting banget sih buat ASPD kita. Berarti tadi kalau nggak pakai ini, ASPD gua kurang banget tuh. Nah, yang ketiga ini penting nih. Gua baru tahu kalau knight di sini tuh bisa double attack. Ya di sini ngomongnya double blow sih. Jadi setiap kali kita gebuk itu ada 20% chance buat additional 1% for every 50 luck you have to deal bonus of 50% attack plus 200 natural physical damage that ignore defense. Nah, jadi kalau kita gebuk-gebuk itu ada 20% kesempatan ditambah 1% setiap 50 luck. Jadi kalau luck kita makin gede, makin tinggi lagi chance-nya. Nah, untuk ngedeal damage 50% kali attack plus 200 natural physical damage. Ini kalau normal attack kita critical, bonus damage kita juga bisa critical. Nah, kita lihat ya, coba ya. Nah, ini guys tuh. Nah, yang 3000 plus 2000 bawahnya itu double attack-nya. Nah, itu dia criticalnya tadi 2 kali itu guys. Jadi 5000 sama 3000. Makanya kalau kita pakai bass itu gue pernah coba damage-nya paling 10.000. Sedangkan bass itu cooldown-nya lama. Di sini dia punya cooldown. Walaupun haze kita tinggi, dia punya fix cooldown 2 detik. Jadi setelah bass kita harus nunggu lagi 2 detik baru bass lagi. Walaupun damage-nya 10.000, tapi lebih cepet kalau kita gebuk secara SPD kayak gini. Nah, berikutnya ada skill ini. Ini ya biasalah. Yang namanya knight pasti harus naik peko-peko. Di sini kalau naik peko-peko tanpa skill ini atau skill ini cuma 1, ini SPD kita bakal kurang. Makanya ini harus full. Kalau skill ini full, SPD kita berkurang 0% gitu. Berikutnya ada skill ini nih. Skill ini, attack ini kalau kita naik peko-peko, attack kita bakal nambah 56 tambah 35% dari dex kita. Jadi bisa lihat nih, kalau gue turun dari peko-peko, attack gue akan jadi segini, 2300-an. Kalau gue naik, lihat, physical attack nambah, movement speed nambah. Nah, attack pun jadi nambah 2700 dari 2300. Skill yang terakhir yang paling penting untuk knight SPD itu ini. Increasing final crit rate by 20%. Nah, nambah lagi 1% setiap 50 agi. Dan crit damage bonus by 20%. Ini bisa nambah lagi 1% per 50 STR yang kita punya. Ini untuk 10 detik. Tapi setiap kita critical, ini bakal refresh remaining buff time kita. Jadi kalau gue cuma pakai buffnya sekali, kalau critical ya nggak usah dipakai-pakai lagi. Ini skillnya nih. Nah, jadi dia bakal ada terus. Kalau gue critical, kalau nggak critical harus dikasih ulang. Gitu sih untuk build farming gue. Rencananya nih ke depannya. Ini kenapa cuma masih plus 1 bang? Kenapa masih plus 1 ini? Aduh, memalukan. Harusnya plus 6 dong. Sabar. Rencananya ini bakal gue ganti. Ganti jadi yang emas. Nah, ini kan gak gitu mahal ya. 129.800. Nah, rencananya mau ganti yang ini. Makanya plusnya masih kecil. Tapi tunggu sponsor turun guys. Tunggu aja, gak tahu kapan. Oke, yang penting tunggu. Terus ini bakal gue plusin ke plus 6 semuanya biar nambah SPD. Nanti kalau SPD-nya udah cukup, gue mau ganti antara aksesorisnya, gue ganti ini. Paling ini sih buat nambahin critical rate-nya untuk sementara. Kalau talismannya ini penting banget soalnya biasanya kalau yang main SPD itu kan two hand ya. Two hand itu kan nambahin SPD sama attack speed persen di sini. Sedangkan kalau yang gue pakai ini cuma physical attack, physical penetration, sama attack persen, physical penetration persen. Makanya gue butuh banget talisman SPD. Biasanya kalau Sultan di sini pakainya kuning yang nambah SPD. Yang warna merah kalau nggak salah. Yang ini nih. Nah, yang ini. Cuman ya gak ada duitnya guys. Oke, lanjut.
Ini plus 6, plus 6, plus 6. Awakening 2-nya nyalain dulu. Berarti gue butuh ini 80, 80. Yang ini butuh 20, 20, 20. Ya, 4 biji aja sih bisa. Ini 80, ini 20, 20, 20 bisa. Kita lihat nanti bisanya kayak gimana. Terus untuk baju, gue galau nih guys. Antara gue pakai set putih yang ini kan reflect nih, reflect damage. Jadi nanti tugas gue cuma maju paling depan, tankin semua damage. Jadi gue tank damage, yang gebuk gue mati gitu. Atau gue pakai set ini, atau gue pakai set Valkyrie. Set Valkyrie ini final physical defense segala macam ya. Ini buat reduce lah. Nah, gue masih galau. Mungkin kalian tahu nih guys, yang paling bagus kayak gimana buat knight satu tangan menurut kalian. Gue pengen tahu juga, sekalian belajar-belajar. Nanti kedepannya mungkin bisa jadi masukan buat build gue kayak gimana. Nah, ini kalian kan bisa lihat nih build ASPD. Nanti kita coba abis ini, kita coba build haste-nya. Lebih cepat mana, build SPD atau build haste? Nah, kita coba ya. Nah, enaknya RO di sini itu kalau equipnya sama atau tiernya sama lah, tiernya sama, jenisnya sama, itu bisa ditukar-tukar nih. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti equip gitu. Kita cukup punya satu equip yang di-upgrade atau di-refine, kita bisa pindahin ke yang lain. Tapi dengan catatan, tiernya sama, rarity-nya sama, jenisnya sama. Ini ACC sama ACC bisa kita pindahin. Nah, ini kan sesama ACC cuma bayar 5.000 zeni. Murah. Nah, pindahin juga yang ini. Boom. Pindah. Ini juga kita pindahin. Boom. Nah, keluar cuma segitu. Untuk kartunya nggak usah lah ya guys. Hemat. Ini gue udah jadi tipe haste. Cuma ganti ini 3 doang. Nah, ini skill gue yang berubah. Jadi gue nggak ambil lagi nih yang nambahin ASPD, nggak ngambil yang nambahin kritikal lagi. Tapi ini gue ambil full untuk yang ini. Gue lebih main ke sini di bash, provoke, magnum break, sama bowling bash. Nah, kita coba ya. Kita balik lagi ke Sasquatch. Nah, gue udah nyampe. Kita coba nih. Lihat, bash, magnum break, bowling bash, bash lagi, gebuk, pukul, bash lagi, pukul lagi, magnum break, bash, pukul, bash, provoke, bowling bash, magnum break. Banyakan bacotnya guys. Ini dia makanya lebih cepet auto attack guys. Ini kebanyakan bacot tuh, bunuhnya lama bener. Astaga, bash, provoke semuanya dipencet. Memang cepet sih tuh. Damage-nya juga lebih gede, 5.000 daripada pukulan kita 2.000 doang. Tapi tetap aja lama guys bunuhnya. Jadi kalau menurut gua nih, level-level awal, level kecil, dan senjata gua masih kayak gini, itu lebih baik main auto attack aja, nggak usah terlalu maksa. Nanti mungkin kalau senjata gua udah kuning, udah plus 4 atau plus 6 gitu, ininya juga udah plus 6, ini bisa main haste. Nanti udah di Vitata kita main haste lebih cepet tuh, magnum break, bowling bash, mati semua, mati. Nah, itu XP-nya mungkin lebih kencang, tapi untuk sementara menurut gua dan saran gua pakai SPD aja, karena ini nggak worth it lah, kelamaan tuh bunuhnya. Nah, enaknya di hero ini ganti loadout bisa di mana aja guys, asalkan nggak digebuk musuh. Kalau di hero sebelah Ragnarok M itu kan ganti loadoutnya harus di kota. Kalau ini nggak usah nih, bisa di mana aja. Nah, lebih cepet gini kan, bunuhnya juga lebih cepet, pukulnya lebih cepet, dilihatnya juga lebih enak daripada kayak tadi bash, banyakan bacot. Mending begini, pak mati, pak mati. Rame banget sih. Di sini aja rame. Kalian kalau ke Sograt atau ke Morok, buset. Satu spot bisa 2 party, satu party isi 5 orang di sini gitu. Aduh, capek. Ya, mungkin sekian dulu untuk video pertama gue di Ragnarok Next Generation ini. Berikutnya gue bakal upload video tentang perkembangan char gue pastinya. Mungkin ada konten Endless Tower atau MVP
run MVP gitu, semuanya gue bakal record. Dan mungkin ada beberapa tips yang kalian belum tahu, bisa gue sharing di sini. Nah, kalau kalian yang nonton bisa komen-komen juga nih, buat kalian ada nggak sih yang main Knight One Hand? Siapa tahu ada kan. Nah, gue mau kita bagi-bagi nih cara build yang baik gimana, build pakai baju apa, pakai kartu apa, ACC talismannya apa, bagus senjatanya apa gitu. Kita bagi-bagi, kita kulik bersama guys. Thank you semua. Jangan lupa like, komen. Nah, subscriber gue masih dikit nih, tolong di subs nih guys. Thank you ya. Oke, gue pamit dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye.